Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kerupuk Paru hari ini akan mempresentasikan ide bisnis dari produk kami, yaitu Kerupuk Paru. Nah, di sini sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu terkait anggota kelompok saya. Dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Rifki Amanda Putra dengan NIM F1B02310024 dan saudara serta saudari saya yaitu. Saya Atika Elvina dengan NIM F1B023141. Saya Muhammad Yazid Zidan dengan NIM F1B02310015. Saya dengan Ahmad Firdi Hardian dengan NIM F1B02310032. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai terkait presentasinya. Next. Oke. Sebelum kita mulai, tentunya dalam pengenalan ide bisnis ini kita mengalami riset terlebih dahulu. Kita mencari riset terkait kerupuk paru, dan di sini adalah latar belakangnya. Kerupuk paru merupakan makanan tradisional Indonesia berbahan dasar paru sapi yang dikeringkan, digoreng, dan dibumbui. Dikenal sebagai cemilan gurih dan renyah di Jawa, Sumatera, dan Bali. Memiliki cita rasa unik dan tekstur khas, kerupuk ini sering dijadikan pelengkap hidangan seperti nasi goreng atau soto. Seiring perkembangan industri makanan, kerupuk paru mengalami inovasi rasa dan pengemasan yang lebih praktis, serta menjadi alternatif pemanfaatan bagian sapi yang jarang digunakan. Namun, produk ini masih menghadapi tantangan dalam produksi, distribusi, dan pemasaran, sehingga diperlukan strategi untuk meningkatkan daya saingnya di pasar yang kompetitif. Nah, kenapa kami mengambil dari kerupuk paru ini? Kami memulai riset dan mendapatkan bahwa kerupuk paru ini kurang dikenal oleh pihak atau masyarakat yang ada di NTB. Padahal dari potensinya atau manfaat dari kerupuk paru ini sendiri sangat besar. Maka dari itu kami pengen memperkenalkan lebih jauh kepada masyarakat yang berada di NTB ini terkait kerupuk paru yang akan kami pasarkan. Oke, next. Oke, jadi di sini ada identifikasi masalah yang kami temukan untuk dalam menciptakan ide bisnis ini, yaitu yang perlu diatasi yaitu meningkatkan kualitas dan daya saingnya. Pertama, kualitas produk sering tidak stabil karena variabilitas bahan baku paru yang dapat menghasilkan tekstur keras atau rasa kurang enak. Nah, jadi di sini salah satunya termasuk bahan baku. Kualitas dari bahan bakunya sendiri agak susah untuk kita cari dikarenakan ya dari harga pasarnya juga dan tempatnya juga agak susah, dan juga dia susah untuk diolah, proses produksinya rumit, memakan waktu lama dan memerlukan biaya tinggi karena penanganan bahan baku yang khusus. Nah, lalu yang ketiga ada distribusi menjadi kendala besar karena produk sangat bergantung pada kesegaran sehingga membutuhkan sistem distribusi yang cepat dan efektif. Nah, maksud di sini itu dari distribusinya sendiri ini kita mengalami masalah, yaitu karena dia membutuhkan proses yang cepat, jadi kita tidak bisa menyimpan kerupuk paru ini terlalu lama. Maka dari itu kita harus membutuhkan sistem yang bisa dibilang yang sistematis dan kompleks agar kita bisa mendistribusikan ide bisnis kami ini. Lalu selanjutnya, yang terakhir yaitu sisi pemasaran. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, kerupuk paru ini kurang dikenal dan dipahami oleh masyarakat, sehingga perlu edukasi lebih intensif untuk meningkatkan apresiasi konsumen terhadap keunikan dan kualitas dari produk ini. Oke, next. Oke, jadi di sini ada beberapa data pendukung sebelum kita melakukan survei, sebelum kita memulai riset kami. Jadi kami melakukan survei terlebih dahulu, survei kuesioner kepada beberapa mahasiswa dan juga masyarakat yang berada di NTB ini. Nah, jadi yang mengisi kuesioner dari survei kami ada 39 responden. 61,5% menyatakan tertarik dengan kerupuk paru, 28,2% bersikap biasa saja, dan 10,3% kurang tertarik karena kurang familiar dengan produk ini. Nah, kurangnya minat ini disebabkan oleh minimnya pemasaran dan produsen yang memproduksi kerupuk paru. Mayoritas responden 43,6% memilih harga di bawah 10.000 rupiah
sebagai harga yang paling menarik. Melihat hasil survei dan harga bahan baku, kami berencana untuk lebih gencar memasarkan kerupuk paru kepada masyarakat luas. Nah, kenapa demikian? Karena bisa dilihat dari yang saya bilang di awal itu, harga dari bahan baku ini sendiri itu bisa dibilang lumayan tinggi. Jadi melihat dari banyak masyarakat NTB yang memilih survei harga yaitu di bawah 10.000, yang dimana itu agak kurang memungkinkan untuk kita jalankan. Maka dari itu kami mengambil kesimpulan bahwa hal ini terjadi karena masyarakat NTB sendiri kurang mengetahui atau kurang familiar terkait produk ini. Maka kami akan menggencarkan kembali terkait pemasaran serta manfaat dari produk kami ini. Nah, ini merupakan peluang besar untuk memposisikan kerupuk paru sebagai camilan berkhasiat tinggi protein serta bermanfaat untuk mendukung perkembangan otak dan saraf janin. Nah, next. Oke, jadi bisa dilihat teman-teman dari survei yang sudah kami lakukan, sudah kami lampirkan datanya terkait 2 survei yang kami ambil tadi, yaitu harga terhadap harga dari kerupuk paru produk kami ini serta ketertarikannya. Seperti yang saya bilang tadi, lumayan ada beberapa orang yang tertarik dengan kerupuk ini dan ada juga beberapa yang biasa saja serta kurang tertarik ataupun tidak tertarik. So, dari harganya sendiri kebanyakan kurang dari 10.000 karena kurang familiarnya produk ini di masyarakat setempat atau masyarakat NTB. Oke. Selanjutnya mungkin akan saya serahkan kembali ke saudari saya, yaitu saudari Atika Elvina. Silahkan. Baik, terima kasih. Pembahasan pertama kita akan menganalisa permasalahan dan solusi atau SWOT. SWOT ini terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Next. Yang pertama ada kekuatan. Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan yang berhubungan dengan para pesaing perusahaan dan kebutuhan pasar yang dapat dilayani oleh perusahaan yang diharapkan dapat dilayani. Di kekuatan ini, kerupuk paru menawarkan cita rasa yang khas, seperti tekstur yang renyah dan kandungan protein yang tinggi, serta dapat memanfaatkan bahan baku lokal yang melimpah. Yang kedua, ada kelemahan. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif dapat menghambat kinerja perusahaan. Nah, kelemahan dari produk kita kerupuk paru ini memiliki kelemahan seperti kurangnya pengetahuan konsumen, daya saing yang sangat rendah, terus proses produksi yang rumit, dan harga yang tidak konsisten. Nah, harga yang tidak konsisten ini dikarenakan bahan bakunya itu, harga dari bahan bakunya itu yang naik turun. Kemudian ada peluang, di mana peluang ini adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Kerupuk paru berpeluang seperti meningkatnya minat terhadap makanan tradisional, potensi inovasi rasa dan pengemasan, serta ekspansi ke pasar luar NTB dan luar negeri. Terus yang terakhir ada ancaman. Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan perusahaan. Nah, bagi produk kita kerupuk paru, ancaman atau tantangan yang dihadapi meliputi persaingan ketat dengan produk sejenis, fluktuasi harga bahan baku, dan perubahan preferensi konsumen. Next. Selanjutnya pembahasan kedua ada analisa kompetitor. Kerupuk paru menghadapi persaingan yang cukup ketat di pasar cemilan, baik dari kompetitor langsung, kompetitor tidak langsung, kompetitor dari luar di NTB, dan strategi bersaing. Yang pertama ada kompetitor langsung. Nah, di sini kerupuk daging dan kerupuk biasa adalah pesaing utamanya. Kerupuk daging memiliki variasi rasa beragam, sedangkan kerupuk biasa lebih murah tetapi kurang bernilai gizinya. Terus yang kedua ada kompetitor tidak langsung.
Snack sehat atau seperti keripik sayur adalah cemilan instan yang menjadi pesaing karena tren kesehatan dan kepraktisannya itu, tetapi kurang bervariasi dalam rasa dan nilai gizi dari produk snack tersebut. Terus yang ketiga ada kompetitor lokal di NTB. Produsen kerupuk paru lokal di NTB itu, memiliki pasar kuat di tingkat lokal, tetapi belum dikenal luas luar daerah. Terus yang terakhir ada strategi bersaing. Kerupuk paru perlu memanfaatkan keunggulan rasa unik dan kandungan protein tinggi, serta dapat meningkatkan pemasaran dan distribusi untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya saya akan, ke teman saya, yaitu Zidan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pada penjelasan yang ketiga di sini ada target segmen pasar. Yang di mana next, yang di mana pada target segmen pasar ini kita memiliki 3 target segmen pasar. Yang pertama masyarakat lokal, yaitu NTB dan sekitarnya. Kemudian yang kedua konsumen muda, yaitu milenial dan Gen Z. Dan yang ketiga pasar online dan e-commerce. Yang pertama masyarakat lokal NTB dan sekitarnya. Jadi kerupuk paru ini sangat digemari oleh masyarakat lokal sebagai cemilan sehari-hari atau pelengkap makanan tradisional serta populer di kalangan wisatawan yang ingin mencoba kuliner Indonesia. Kerupuk paru kerupuk paru ini memiliki daya tarik yang kuat. Eh, jadi segmen pasar ini mencakup individu dan keluarga yang mengkonsumsi kerupuk paru sebagai cemilan sehari-hari atau sebagai pelengkap makanan. Selanjutnya konsumen muda, yaitu mencakup milenial dan Gen Z. Seperti yang kita ketahui, generasi muda yang lebih tertarik pada produk-produk unik dan khas dari daerah dapat menjadi target pasar potensial untuk kerupuk paru. Segmen ini lebih menyukai produk dengan cerita atau latar belakang budaya tertentu, dan mereka cenderung mencari camilan yang tidak hanya enak tetapi juga menarik secara visual dan memiliki nilai budaya. Dan yang ketiga, pasar online atau e-commerce. Eh, Dengan pesatnya pertumbuhan e-commerce ini, kerupuk paru kita memiliki peluang besar untuk dijual melalui platform online, terutama di pasar luar NTB. Jadi segmen pasar ini mencakup konsumen yang lebih suka berbelanja online dan mencari produk makanan tradisional khas dari daerah yang unik. E-commerce ini juga membuka peluang bagi produk kerupuk paru untuk diperkenalkan ke pasar nasional dan internasional. Next. Oke, selanjutnya di sini ada key partnership, yang dimana dalam bisnis menjaga hubungan baik antara penjual dan pembeli sangatlah penting. Dan salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui promosi yang menarik. Namun selain itu kita juga bisa memperluas jangkauan promosi dengan menjalin kemitraan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Next. Jadi di sini kita akan menjalin kemitraan dengan 4 mitra. Yang pertama di sini kita akan menjalin kemitraan dengan peternak lokal dan pemasok sapi. Yang dimana menjalin kemitraan jangka panjang dengan peternak lokal di NTB atau peternak besar yang sudah terpercaya. Dengan kontrak yang jelas, produsen kerupuk paru dapat memastikan pasokan paru sapi dalam jumlah yang cukup dan harga yang kompetitif. Kemitraan ini juga dapat mencakup pengawasan kualitas bahan baku untuk memastikan kebersihan dan standar kesehatan yang memenuhi regulasi. Kemudian yang kedua, kemitraan dengan produsen rempah dan bumbu lokal. Jadi kita bekerja sama dengan produsen rempah
bumbu lokal untuk mendapatkan bumbu berkualitas tinggi dan mendukung inovasi rasa baru yang khas di NTB. Kemudian yang ketiga, kemitraan dengan distributor dan pengecer, yang dimana kita menjalin kemitraan dengan distributor dan pengecer untuk memperluas jangkauan pasar ke pasar tradisional, supermarket, dan toko oleh-oleh. Dan yang terakhir, kemitraan dengan platform e-commerce dan marketplace, yang dimana kita bermitra dengan platform e-commerce untuk memasarkan kerupuk paru secara online, memanfaatkan promosi digital untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pasar global. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Firdi. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai strategi pemasaran. Di mana strategi pemasaran ini yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, identifikasi pasar. Untuk pasar utama kerupuk paru yang akan kita buat adalah masyarakat lokal NTB, wisatawan, pencinta kuliner tradisional, dan konsumen online dengan memanfaatkan tren belanja digital untuk menjangkau pasar lebih luas. Yang dimana eh, eh, konsumen yang berbelanja secara online juga menjadi target potensial karena tren belanja digital yang terus berkembang, yang dimana dengan memahami siapa konsumen utama, pemasaran bisa disesuaikan untuk menjangkau mereka lebih efektif. Yang kedua yaitu mengenai positioning produk. Kerupuk paru diposisikan sebagai oleh-oleh khas NTB dengan cita rasa unik, bahan baku lokal berkualitas, dan proses tradisional, serta dipromosikan sebagai camilan sehat dengan kandungan protein yang tinggi. Yang ketiga yaitu strategi promosi. Untuk promosi produk kerupuk paru akan difokuskan pada media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Dan untuk meningkatkan kesadaran merek di kalangan audiens yang lebih muda. Untuk untuk melakukan strategi pemasaran, konten yang menarik tentang proses pembuatan, keunikan rasa, dan cerita di balik kerupuk paru akan dibagikan secara rutin. Yang dimana selain itu produk ini akan dipromosikan melalui acara kuliner dan festival. Yang keempat yaitu promosi dan interaksi pelanggan. Dalam melakukan strategi pemasaran, kami melakukan promosi aktif di media sosial untuk meningkatkan kesadaran merek dan menjangkau lebih banyak pelanggan potensial. Next yaitu mengenai rencana pengembangan produk. Yang pertama yaitu pengayaan variasi rasa, di mana dalam upaya mengembangkan produk kami ini, dalam pengayaan variasi rasa, kami berkomitmen untuk memperkaya ragam rasa produk kami dengan menghadirkan kombinasi baru yang menggugah selera konsumen, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan daya tarik produk kami di pasar dan memberikan pengalaman yang lebih beragam kepada pelanggan. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas produk. Kami akan fokus pada peningkatan kualitas produk kami dengan melakukan penelitian atau fokus terhadap bahan-bahan terbaik dan menerapkan teknologi yang membuat standar lebih tinggi. Dengan demikian, kami dapat memastikan bahwa produk kami tetap memenuhi ekspektasi pelanggan terhadap kesegaran dan kualitas. Yang ketiga yaitu inovasi kemasan produk. Dalam inovasi kemasan produk ini, kami merencanakan untuk mengubah desain kemasan produk kami, menciptakan desain yang menarik, perhatian, dan memancarkan kesan modern, yang dimana akan membantu kami untuk memperkuat citra merek kami di mata konsumen dan meningkatkan daya tarik visual produk di penjualan kami. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya bila ada salah mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.